Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Matalata dan selamat datang di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara penyampaian dan pelaporan SPT orang pribadi tahun pajak 2021 dengan contoh kasus NPWP suami sama dengan NPWP istri. Nah, langkah pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah mintalah bukti potong 1721A1 kepada perusahaan di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, pada contoh kasus ini adalah Bapak Anto Wibowo adalah sebagai pegawai swasta dengan status kawin dengan 3 tanggungan anak. Kemudian di sini dia memiliki penghasilan neto sebesar 214 juta. Dan telah dipotong pajak oleh tempat dia bekerja sebesar 16.300.000 dan dipotong tanggal 31 bulan Desember 2021. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada bukti potong istrinya, di mana istrinya juga di sini sebagai pegawai swasta dan memiliki bukti potong 1721A1. Namanya Ratna Dewi dan di sini adalah nomor bukti potongnya yang telah dipotong oleh tempat dia bekerja. Status PTKP-nya di sini adalah tidak kawin dengan tanggungan 0 karena jumlah anaknya telah ditanggung oleh suaminya. Kemudian kita lihat di sini jumlah penghasilan brutonya sebesar 116.500.000 selama 1 tahun pajak. Ini adalah jumlah penghasilan neto dan poin 20 ini adalah PPh yang telah dipotong oleh tempat dia bekerja. Langkah selanjutnya adalah buka Google Chrome atau Mozilla yang telah terinstall di PC atau laptop Bapak Ibu semua, dan di bagian atas ini ketik pajak.co.id seperti ini. Kemudian klik enter. Jika sudah, selanjutnya Bapak Ibu tambah lagi di sini dengan membuka email yang telah Bapak Ibu daftarkan pada saat membuat NPWP. Email ini nanti berfungsi untuk mengirim kode verifikasi. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan ini. Di sini ada keterangan login. Klik saja di sini. Kemudian masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan. Jika sudah memasukkan NPWP dan password dan kode keamanan, klik login. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman DJP online. Di sini ada beberapa menu ya, ada informasi, profil, bayar, lapor dan layanan. Klik pada menu lapor di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian di sini ada 2 fasilitas yang dapat Bapak Ibu gunakan. Di sini ada e-form dan kedua ada e-filing. Klik pada fasilitas e-filing di sini. Kemudian di halaman selanjutnya ada 3 menu ya Bapak Ibu. Di sini ada arsip SPT, buat SPT, draft dan bantuan. Klik pada menu buat SPT di sini. Nah, di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali Bapak Ibu temukan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak. Kemudian Anda menggunakan formulir 1770S. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih dengan panduan di poin kedua ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik SPT 1770S dengan panduan ini. Kemudian di bagian ini Bapak Ibu pilih tahun pajak 2021 dan status SPT akan terisi secara otomatis. Kemudian klik selanjutnya. Pada bagian ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini kita akan mengentry atau menginput PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja di mana kita bekerja. Bapak Ibu langsung bisa klik tambah di sini, kemudian jenis pajak diisi PPh pasal 21. Kemudian NPWP pemotong ya, NPWP perusahaan tempat kita bekerja di sini diisi. Nanti namanya akan terbaca secara otomatis di bagian bawah sini. Kemudian kita isikan lagi nomor bukti pemotongan. Tanggal dipotong 31 Januari. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.
Nah, untuk informasi yang seperti ini, seperti NPWP pemotong, Bapak Ibu bisa dapat lihat di sini Bapak Ibu ya. Di nomor bukti potong suami ya, di sini. Ini adalah nomor bukti potong, ini adalah NPWP pemotong. Kemudian di poin nomor 12 adalah penghasilan netonya di sini. Ini nanti yang juga kita akan masukkan. Kemudian di sini ada PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau tempat perusahaan kita bekerja. Nah, di sini adalah tanggal dipotong 31 Desember 2021. Selanjutnya, jika semuanya sudah terisi, kita klik simpan di sini. Nah, nanti jika berhasil tersimpan, maka PPh-nya akan muncul di sini Bapak Ibu, 16.300. Setelah itu klik selanjutnya. Pada bagian ini kita akan memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, untuk menemukan penghasilan neto, kita bisa lihat di bukti potong suami di poin nomor 12, jumlah penghasilan neto sebesar 214 juta. Kita masukkan di sini 214 juta. Jika sudah, klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak di sini. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Pilih tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak. Klik selanjutnya di sini. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Nah, di sini kita klik ya. Kemudian di bagian tambah sini kita bisa klik tambah di sini. Nah, kemudian di sini sumber atau jenis penghasilan. Kita bisa pilih di sini Bapak Ibu, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, di sini adalah DPP, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto dari penghasilan istri, dan PPh terutang yang telah dipotong oleh perusahaan di mana istri bekerja. Maka kita beralih kepada bukti potongnya istri di sini. Kita lihat penghasilan bruto istri adalah sebesar Rp106.500. Maka kita entry di sini Rp106.500. Kemudian di sini ada bukti PPh yang telah dipotong oleh tempat istri bekerja 2358 750. Oke Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengisi jumlah penghasilan brutonya sama dengan yang ada di bukti potong, dan juga jumlah PPh terutang yang telah dipotong oleh pemberi kerja sama dengan yang ada di bukti potong. Jika sudah, klik simpan. Oke, penghasilan istri sudah tersimpan di sini karena dianggap secara final. Kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, di sini kita akan memasukkan harta yang kita miliki di tahun 2021. Klik tambah di bagian sini. Kemudian kita isi kode harta atau jenis harta yang kita miliki, misalkan sepeda motor di sini ya. Kemudian Yamaha Mio contohnya. Tahun perolehannya diisi juga, kapan dibelinya, harga perolehannya, kapan dibeli, berapa harga pada saat Bapak Ibu membeli. Nah, di sini di bagian kolom keterangan ini Bapak Ibu bisa isi BPKB dari kendaraan tersebut, atau Bapak Ibu juga bisa isi strip di sini. Klik simpan. Jika Bapak Ibu memiliki harta lainnya, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan juga di sini ya, harta apa saja yang dimiliki. Jika sudah, klik selanjutnya. Nah, di sini apakah Anda memiliki hutang? Jika Bapak Ibu memiliki hutang, maka Bapak Ibu bisa klik iya, jika tidak, klik tidak di sini. Pilih selanjutnya. Kemudian di sini apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, apakah Anda memiliki tanggungan? Iya, pilih iya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan jumlah tanggungan Bapak Ibu ya, anaknya ada berapa di sini. Nah, yang menjadi tanggungan kita di sini adalah yang diakui adalah tanggungan dari bukti potong suami Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini adalah status SPT suami adalah kawin dengan 3 tanggungan anak ya di sini. Kemudian kita di sini isi 3 anak ya. Misalkan nah, ini Bapak Ibu adalah jumlah 3 tanggungan yang udah saya entry, 3 anak kandung ya di sini. Selanjutnya Bapak Ibu pilih selanjutnya di bagian bawah sini.
Apakah Anda membayar zakat? Pilih tidak. Kemudian pilih selanjutnya. Pada bagian ini kita akan mengisi status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini ada status perkawinan. Bapak Ibu bisa klik kawin di sini. Kemudian di status kewajiban perpajakan suami istri di sini, Bapak Ibu bisa pilih kepala keluarga. Kemudian di sini diisi penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Di sini sudah terisi otomatis kawin. Di sini diisi 3. Jika sudah, pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari luar negeri? Pilih tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul perhitungan pajak penghasilan PPh, jumlah penghasilan neto di sini, ya, jumlah penghasilan neto suami. Kemudian ini adalah jumlah PTKP. Kemudian ini adalah penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan neto dikurangi dengan jumlah PTKP sama dengan penghasilan kena pajak. Dan ini adalah PPh terutang sesuai dengan tarif progresif dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Ini adalah perpindahan dari PPh terutang, langsung pindah otomatis ke sini. Dan ini adalah PPh yang telah dipotong oleh tempat Bapak Ibu bekerja, tempat suaminya bekerja 16.300.000. Dan otomatis di bagian bawah sini semuanya nihil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar lagi pajak di akhir tahun ke kas negara. Kemudian Bapak Ibu klik langsung selanjutnya di sini. Klik selanjutnya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi bla 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 bla. Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Klik Bapak Ibu di sini setuju. Kemudian pilih selanjutnya. Nah, di sini ada informasi kembali, yaitu jenis formulir yang Bapak Ibu gunakan adalah 1770 sederhana, tahun pajak 2021, pembetulan 0, status SPT nihil, jumlah PPh 0, catatan lengkap. Kemudian di bagian sini ambil kode verifikasi. Bapak Ibu bisa langsung klik di menu atau tombol yang warna orange ini, klik di sini. Nah, nanti kode verifikasi akan dikirim melalui 2 opsi. Bisa dikirim melalui email atau nomor telepon. Di sini saya menggunakan email, kemudian saya pilih OK. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Pilih ya. Kemudian buka email Bapak Ibu semua. Refresh kembali di sini. Nah, di sini kan ada muncul ya e-filing. E-filing kode verifikasi. Buka. Kemudian lihat 578119. Ya, berarti Bapak Ibu masukkan di sini 578119. Pasti 578119. Kita ulang dulu 578119. 578119. Oke, ini sudah kode verifikasinya sudah sama dengan ada yang di email. Kemudian apabila Bapak Ibu telah memasukkan kode verifikasi di sini dengan benar, maka Bapak Ibu langsung bisa klik kirim SPT di bagian sini. Setelah itu akan muncul kuesioner bagaimana kepuasan Bapak Ibu saat menggunakan aplikasi DJP online. Mungkin itu saja video tutorial kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.